Pipisnya dimainin? Iya, dimainin sama dia. Kaki sama kaki. Harus dipastiin dulu dianya itu udah bisa ngomong, terus udah bisa buka dan pakai celana, terus dia itu antusias dengan toilet. Cobain gitu kan misalnya, ternyata dia nggak pipis gitu kan, ya kita kasih aja rangsangan, misalnya kita siram kakinya air gitu, jadi kan hasrat mau pipis tuh harusnya ada gitu, jadi dia itu pipis ternyata gitu. Halo guys, ketemu lagi di podcast PWWB bersama Windy, terus ada Hotma, dan kita kedatangan tamu jauh yaitu Elma. Elma ini sebelum di Bandung, kan tadinya di Bandung, terus kemana dulu nih jauhnya? Ke Sulawesi. Ke Sulawesi. Tengah, di Buol, di Luwu, dan sekarang ke Bandung. Ke Bandung lagi, jadi dekat lagi ya. Iya. Oke. Di Luwu itu tinggalnya sama siapa ya? Sama suami saya. Berdua aja. Ada anak satu lah ya. Anak satu, ya. Oke, nah anak udah umur berapa sekarang? 2 tahun. 2 tahun. Berarti lagi sibuk untuk melatih potty training ya? Iya, jelas itu. Oke. Perjuangannya seberat apa? Sebagai ibu dengan anak pertama. Nah, sebetulnya kayaknya anaknya udah siap. Ibunya yang belum siap ya. Karena kalau di Luwu kan cuma berdua, cuma bertiga berarti kan. Jadi kalau mau potty training tuh kayak nanti beresinnya sendiri, apa sendiri, Karena kayak suami capek kerja, gitu. ya. Iya. Nah, cobalah mau nyoba di Bandung untuk potty trainingnya. Ternyata lebih sulit di Bandung. Oh iya? Kenapa kan banyak ya bala bantuan? Ya karena kan itu maksudnya bukan rumah pribadi gitu, rumah. Jadi takutnya kalau dia pipis atau pup kena sofanya neneknya atau kena kasur neneknya kan jadi nggak enak ya. Makin deg-degan ya. Iya, jadi beban dengan anak dan orang tua juga gitu. Oke, nah ini kan kita ada nih Kahot kan anaknya udah 2. Nah mungkin bisa saling sharing aja ya dan berbagi buat yang nonton di rumah dan yang lagi mengalami kesulitan yang sama mungkin ya di potty training. Kalau Kahot nih pengalaman anak 2 sempat waktu itu mungkin di pulang kampung atau gimana tuh potty training? Potty trainingnya waktu itu aku ngelatihnya di Bandung, jadi dia udah memang ready pas kita pulang kampung gitu. Di Bandung kesulitannya di rumah sendiri tapi ya nggak sebeban yang Elma gitu. Benar, di rumah sendiri sih memang walaupun banyak orang tapi karena rumah sendiri siapa yang komplain ya, iya kan? Cuma memang lebih capek, benar sih, iya. Tapi nggak ada yang nggak capek sih memang ya, jadi. Nah itu. Lebih capeknya gimana Kak? Mungkin sama nih sama si Elma. Capeknya itu ya bolak-balik. Pertama tuh ngecek gitu misalnya. Dia pipis, udah pipis atau pup atau gimana begitu. Kan pengennya tuh kita nangkap sinyalnya dia mau pup, mau pipis, kita langsung eksekusi nih, ayo gitu. Nah, jadi kan kayak lihat-lihat time ini dia lagi gitu-gitu tuh lumayan sih observasinya ya, nguras energi gitu. Terus yang kedua juga pas misalnya dianya udah pipis gitu bablas, ngepelnya takutnya dia nanti mainin airnya gitu kan. Pipisnya dimainin? Iya, dimainin sama dia. Kaki sama kaki. Iya. Belum lagi nanti ada metode berenang. Iya, nanti ditambahinnya misalnya mainan yang lain, mobilnya apanya gitu kan. Kena semua gitu. Karpet kita juga udah gimana gitu. Jadi ngepelnya, nyiapinnya kan kalau kita lagi beres-beres gitu pengennya dia diem ya kan, nggak mungkin juga dia diam ya kan gitu. Ataupun kita beres-beres tuh pengennya kan cepat kering banget gitu, padahal kan enggak juga gitu. Nah itu sih nungguin itu lumayan ngabisin waktu juga jadi satu hari. Oke, nah sebelum kesibuk-sibuk dan capek dan pusingnya itu ya, kalau lebih idealnya tuh anak belajar potty training tuh umur berapa sih? Idealnya tuh kalau aku udah lihat di fakta lapangan itu benar, itu rata-rata itu yang pasti itu harus dipastiin dulu dianya itu udah bisa ngomong, terus udah bisa buka dan pakai celana,
terus dia itu antusias dengan toilet. Kayaknya itu deh minimal gitu. Kalau dia udah ada minat tanda-tanda itu aja entah di umur 1,5 tahun, nah, aku pikir itu udah mulai siap gitu. Kan training ini dimulai dari sounding dulu begitu ya gitu. Ngajarin gimana buka celananya, narik celananya gitu sih. Berarti nggak ada patokan umur dong? Enggak sih. Jadi yang tadi aja ngelihat kesiapan anaknya. Kesiapan anaknya ya. Tapi kalau mau dilihat umur dari kesiapan anak itu ya rata-rata anak minimal tuh umurnya 1,5 tahun tuh udah bisa biasanya. Karena kan dia ngerti instruksi ya, duduk, berdiri, duduk nak, jongkok nak, gitu. Dia taat sama perintah instruksinya kita gitu. Itu biasanya umur segitu. Nah, kalau Elma ngelihat Albi udah siap dari umur berapa? Sebenarnya ya 1,5 tahun dia udah bilang kan, ini pup, tapi pupnya tuh kayak udah terjadi gitu. Iya, sebelumnya. Tapi dia udah sadar gitu kalau dia tuh lagi pup gitu. Nah, ajaklah di poti yang nggak di kamar mandi itu loh awal-awalnya di apa sih yang kayak bebek-bebekan gitu. Dia duduk tapi tanpa buka pampers kayak udah kayak belajarnya gitu-gitu aja. Dan sebenarnya semenjak udah ngomong dia kayak ini pup gitu. Nah kan karena di Luwuk jadi ya udah nanti aja lah ya. Tapi kalau kamu sebelum sampai misalnya sekarang masih di Luwuk sampai usia 3-4 tahun, berarti nanti aja tuh. 3 tahun kan ininya ajaran sekolah 3 tahun tuh masih pakai pampers gitu. 3 tahun tuh masih belum bisa gitu ya. Gitu. Ya walaupun nanti pahitnya emang belum bisa, tapi kan kita udah usaha dulu gitu. Kayak gitu. Jadi ya udahlah. Nanti dulu lah di Bandung aja gitu waktu dia. Kalau tadi kan di awal kamu udah bilang mungkin ibunya yang nggak siap. Nah, kalau menurut Kak Hot nih, yang lebih siap, yang harus disiapin dulu siapa sih sebenarnya kalau anaknya udah kelihatan siap kayak tadi, tapi ibunya belum siap, jadi mana yang lebih harus duluan? Yang harus duluan itu pasti ibunya ya atau pengasuhnya ya lebih utama, lebih siap ya, baru anaknya gitu. Kalau ibunya belum siap juga? Belum siap juga, ngasuh yang lain aja deh kayaknya. Kayaknya percuma kalau anaknya siap, ibunya nggak siap kan? Iya, ibunya yang ngajarin juga. Iya, ibunya yang akan ngajarin dia gitu ya. Itu adalah pengajar pertama ya yang dia lihat gitu. Anak belajar dari mana ya? Kalau kita bilang experiential learning-nya anak, itu kan dewasa ya biasanya experiential learning itu ya. Kalau anak-anak biasanya ya kita perlu juga ngasih tahu secara konkretnya ya, oh itu tuh namanya pup nah, oh itu tuh nggak boleh dipegang misalnya begitu ya, jangan dimainin, itu kotor. Itu bukan mainan, sungguh loh, nah itu bukan untuk mainan yang melotot gitu. Pipis nak bukan teh. Iya jadi gitu ya. Ya, kalau anak kan kelihatan siap tuh di 1,5 kayak tadi ya. Nah kalau ibu berarti harus siapnya dari kapan? Kan ibu begitu melahirkan, ya pasti banyak kan yang disiapin. Terus belum mental sendiri, baby blues lah apalah. Berarti nyiapin mental ibunya gimana dong? Biasanya sih ibu itu kalau udah punya anak ya siap jadi ibu lah ya kita katakan ya. Ya kita katakan ya. Cuma siap atau tidak ngajarin trainingnya nih yang kita mau bilang ya kan. Nah kalau dia siap atau enggak toilet trainingnya kan kalau secara teori baiknya tuh matching ya, tahap perkembangannya anaknya ini udah mulai mandiri, nah mamanya menyambut dengan perkembangan anaknya, anakku udah mau mandiri nih, dia dimulai dari mau pipis sendiri ini juga gitu kan, jadi kita udah harus nyambut itu gitu, jadi kita harus siap juga gitu. Oke, kita tanya pada ibunya, ibu kenapa belum siap? Ibu kan waktu di Luwuk tuh punya sendiri tuh rumah. Iya. Nah, kan mikirnya karena nanti di Bandung deh banyak yang bantu gitu. Tapi nggak mikir kalau itu tuh rumahnya orang tua gitu. Dan furniture-nya yang bagus banget ya. Gitu. Nah pas udah nyampe di Bandung baru mikir ternyata lebih baik di Luwuk ya. Gitu. Maksudnya nggak banyak barang, nggak ada karpet. Maksudnya karpetnya kecil doang gitu. Kan kalau di rumah orang tua karpetnya gede-gede gitu. Jadi kalau setelah satu kena pipisnya kan pasti harus cuci semua segede itu gitu. Makanya jadi ya telat menyadari sih. Informasinya nggak utuh ya. Jadi kayak kurang research. Kayak
fokusnya tuh ke satu hal aja gitu, nggak ngelihat ke yang lain gitu. Jadi kalau gitu baiknya furniturnya murah-murah aja loh. Jadi kalau misalnya menikah nih kan udah ada planning, berarti bisa nggak kalau gitu ya? Menikah punya planning nih, punya anak. Udah kita mah nggak usah beli yang bagus-bagus. Dari menikah kita udah beli yang standar aja. Nanti nunggu anak agak gede baru kita ganti sama anak itu. Gimana kalau pemikirannya gitu? Waduh, Kan siapa tahu ini untuk persiapan ya, ada yang mau menikah nih. Nah yang udah denger ini kan jadinya kalau beli yang mahal-mahal kan sayang ya. tapi kan tergantung juga kalau Iya. Windy. Misalnya Gimana? dia mahal gitu kan, mahal dipipisin tetap wangi atau bisa dicuci gampang, kita kan saking Oh, mahalnya gitu loh. Bisa cuci itu kan sofa ya. Iya terus kan dia Masak setimah. Iya. Pilihan sih Kak, pilihan Iya. ya, benar. Yang mana aja yang pilihan ibunya yang nggak buat stres aja gitu. Kalau buat ibunya pilih lebih murah nggak stres, ya udah pilih aja yang lebih murah kau nih. kan takutnya kayak Elmo berpikirnya tuh hanya satu, oh pengen rumahnya bagus pas punya anak, alamak ini kena ini sayang gitu kan. Iya. Terus dibawa ke rumah orang tua, di rumah orang tua lebih bagus lagi rumah. Kalau di Luwu kan mikirnya nggak ada yang bantu, udahlah nanti aja di sana biar ada yang bantu. Tapi tanpa mikirin furnitur. Makanya itu, makanya ini kan podcast ini akan memberi insight, masukan, Iya benar. ya. Jadi kata saya tadi, jadi pas menikah udah kita isi rumahnya dengan yang standar. Ya, yang Ya rumahnya mah oke lah gitu ya. Furniturnya yang biasa dulu aja. Kalau udah pada lulus toilet training baru beli yang mahal. Ya kan anak, jadi di planning bener-bener anak berapa. Iya. Ya itu kan makanya menikah itu butuh planning banget kan, bukan Iya. ya cuman pengen udahlah. Nah lanjut ya, jadi kenapa sih ada anak yang lebih cepat lepas popok dibandingkan anak kita gitu atau anak lainnya? Kalau aku lihat waktu itu, jadi waktu itu anak aku tuh aku ajak pagi-pagi gitu beli gorengan ya. Terus pas di gorengan itu ada anak yang lebih kecil lagi. Dan dia itu bilang ke mamanya, Yang beli gorengan dipending dulu, kita akan challenge time. Oke, kita akan melakukan challenge. Jadi nanti akan saya bacakan kasus. Jadi misalnya Elma yang pilih kasusnya dulu, anaknya Kakot. Dan begitupun sebaliknya, jadi Kakot kasus harus bersikap gimana, ngomong gimana, ekspresinya gimana. waduh, Sekali jadi. Oke. Elma pilih main dulu jadi ibu atau jadi anak? Jadi anak. Berarti Kakot yang pilih kasus 1 sampai 4. Nomor berapa? 2. Nomor 2. Anak lagi sibuk jongkok di pojokan dengan sambil ekspresi ngeden. Jadi jongkok Kak. Nggak usah. Ini anaknya Kak Elma ya. Iya. Nah, ngapain di sana? Nggak ngapa-ngapain, Mam. Itu mukanya kamu lagi pup. Oh iya Mami. Oh, oke. Kita lanjut pupnya di toilet mau? Tapi udah pup Mami. Oh ya udah, yuk kita cebok yuk ke toilet yuk. Tapi bau Mami. Iya, memang semua pup bau. Tapi aku pupnya di celana nggak di toilet. Iya, nanti dibersihkan yuk. Mami jangan marah dong Mami. Enggak. Yuk. Iya. Oke. Gimana perasaan anaknya? Aku Kalau Mami ngomongnya udah ngeblok pasti takut. melotot. Oke, anak lagi main sama tetangga, terus kita lihat celananya basah. Tapi nggak nyadar aku. Iya. Pokoknya masih main aja, dia nggak peduli kan. Mbak, celananya basah. Kena apa? Enggak kok. Enggak, Bun. Basah loh. Coba pegang. Enggak loh. Gimana kamu nak? Coba tanya ke temannya. Saya. Kalau gitu lu tanya ke temannya. Karena anaknya malu orang bilangnya Nyadar. iya loh. Ya. Oh iya basah. Iya, Oh temennya. Oh iya, ini basah, ngompol, kalau kan gimana yo jadi malu kan. Salah teman ini. Salah nanya teman. Nanti jangan main lagi sama dia.
Oke, Ma, aku nggak akan tahan lagi berarti. Ayo kita Iya, kok basah sih ya? Kok basah ya? Gitu. pipis ya. Enggak loh, aku nggak pipis beneran. Coba kita ganti dulu ke toilet yuk. Oke, Mami bawa ininya, celananya. Kan di rumah toiletnya. Iya. Oke. Pulang dulu ya, Dek. Ganti lagi. Boy, jorok. Coba panggil mamanya, Pak. Mau diributin. Ibu ini anaknya. Ya loh, kalau mau malukan anak gitu gimana? Kalau dia nggak nyadar, gimana? Ya kan nggak apa-apa mungkin. Kalau dia nggak nyadar ya pasti. Tapi ini kok bau pipis ya? Mungkin kita Oh gitu ya. Jangan nanya temen. boleh aja Salah, sih. itu salah. Boleh aja. Tapi kalau teman, biasanya teman baik-baik sih. Ini ada yang Jangan. Anak tiba-tiba pipis di mall. lagi ngapain anaknya tiba-tiba? Iya pipis, Oh. kan? Lagi jalan. Pipis. Ya mami, aku pipis. Oh iya ya. Kita cari toilet yuk. Tapi itu gimana? Udah itu ada yang beresin nanti. Gak apa-apa mami. Udah nggak apa-apa. Mang, maaf ya yang ini. Yuk kita cari yuk ke toiletnya yuk. Di mana ya tadi ya Tapi Mami kena lihat ya? sepatu aku mami. Nggak apa-apa. Nanti aku jalannya gimana? Kita ganti sepatu. Ayo mami. Tapi kalau gitu, udah aku pipis aja. Iya loh, nggak ada segitu dah anak-anak nggak ada selicik itu. Elma, tiba-tiba tercium bau yang tidak sedap. Lagi duduk atau nonton gitu. Tiba-tiba ada bau. Bau ini? Iya. Wah apa ini? Bau apa ya mah? Emang bau apa gitu? Emang nggak kecium? Bau apa nah ini? Kayak bau pup ya mah? Iya kamu. Belum. Coba berdiri. Kalau berdiri terus ya kalau duduk kentut aja, bikin kentut aja kan udah bau ya. Iya, Ya. itu berpupuk. Coba berdiri dulu. Berdiri. Enggak kok katanya gitu. Coba kamu cium. Jorok banget sih permainan ini ya. Jadi kita bersihin dulu yuk ke toilet yuk. Oke. Mami jangan marah ya. Enggak kok. Enggak marah. Cuma ditinggal di laundry tongkangnya. Tapi uangnya dari uang susu kamu. Oke. Susah ternyata ya. Susah. Iya ternyata susah. Mengelola emosi ibunya lebih susah. Yang paling susah emosinya berarti. Tapi gimana tadi kan kelihatannya cara ngomongnya juga takut ya. Jadi serba salah ya, mau nanya temennya salah, nanti anaknya malu, manggil mas-masnya lapin itu nanti anaknya malu. Ini kalau gitu gimana? Jadi harus mikirin kayak anaknya tuh harus bener-bener dijaga gitu sih. Iya jadi ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Cuma dibilang nanti kita berusaha lagi biar nggak pipis ya nak. Gitu. Supaya cara ngomong kita aja nggak usah tinggi gitu. Dan ekspresi kita ya. Oke, cukup challenge-nya, kita lanjut lagi tadi ya.